Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast EduTech. Perkenalkan, nama saya Giovanna Taya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu alat ukur yang paling penting dalam dunia teknik elektro, yaitu multimeter. Bagi mahasiswa teknik elektro, multimeter bukan hanyalah alat praktikum, tetapi merupakan alat yang hampir selalu digunakan ketika melakukan pengukuran, analisis rangkaian, troubleshooting, maupun peralatan listrik dan elektronika. Oleh karena itu, memahami cara kerja dan pengukuran multimeter merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki. Pada podcast kali ini, kita akan membahas mulai dari pengertian multimeter, sejarah singkat, fungsi, jenis-jenis multimeter, dan bagian-bagiannya, prinsip kerja, cara penggunaan, contoh penerapan, kesalahan yang sering terjadi saat pengukuran, hingga tips penggunaan yang aman. Mari kita mulai. Apa itu multimeter? Multimeter merupakan alat ukur listrik yang mampu mengukur lebih dari satu besaran listrik dalam satu perangkat. Nama multimeter berasal dari multi yang berarti banyak dan meter yang berarti alat ukur. Dengan demikian, multimeter adalah alat ukur yang memiliki banyak fungsi dalam pengukuran. Besaran listrik yang dapat diukur antara lain tegangan AC, tegangan DC, arus DC, arus AC, hambatan atau resistansi. Pada multimeter modern, kemampuan alat semakin berkembang hingga dapat digunakan untuk mengukur kapasitansi, frekuensi, suhu, deteksi sel, pengujian dioda, kuantitas, pengujian transistor. Sejarah singkat multimeter. Pada awal perkembangan teknik listrik, pengukuran dilakukan menggunakan alat yang berbeda-beda. Untuk mengukur tegangan digunakan voltmeter, untuk mengukur arus digunakan ampermeter, sedangkan hambatan menggunakan ohmmeter. Hal ini kurang praktis karena teknisi harus membawa banyak alat. Pada tahun 1920, mulai dikembangkan alat yang mampu menggabungkan ketiga fungsi tersebut. Perkembangan teknologi elektronik kemudian menghasilkan multimeter digital yang memiliki akurasi yang lebih tinggi, ukuran lebih kecil, serta fitur yang semakin lengkap. Saat ini hampir semua teknisi maupun mahasiswa menggunakan multimeter digital. Mengapa multimeter sangat penting? Bayangkan seseorang teknisi diminta memperbaiki televisi yang mati total. Tanpa alat ukur, teknisi hanya bisa menebak penyebab kerusakan. Namun dengan multimeter, dia dapat mengetahui apakah sumber listrik masuk, apakah sekring putus, apakah terdapat tegangan pada power supply, atau apakah ada komponen yang rusak. Artinya, multimeter membantu proses diagnosis menjadi lebih cepat dan lebih akurat. Jenis-jenis multimeter. Secara umum terdapat dua jenis multimeter. Pertama, multimeter analog. Multimeter analog menggunakan jarum petunjuk. Kelebihannya adalah mampu memperlihatkan perubahan sinyal secara kontinu. Namun kelemahannya adalah pembacaan lebih sulit dan tingkat akurasi relatif lebih rendah dibanding multimeter digital. 2. Multimeter digital. Multimeter digital menggunakan layar LCD. Hasil pengukuran langsung ditampilkan dalam bentuk angka sehingga lebih mudah dibaca. Selain itu, multimeter digital memiliki resolusi, akurasi, dan fitur yang lebih baik. Saat ini, multimeter digital menjadi pilihan utama di laboratorium maupun industri. Mari kita mengenal bagian-bagian multimeter. Bagian pertama adalah layar LCD. Bagian ini menampilkan hasil pengukuran. Bagian kedua adalah selektor switch. Selektor ini digunakan untuk memilih jenis pengukuran. Misalnya volt DC, volt AC, ohm, ampere, dioda, continuity. Bagian ketiga adalah terminal probe. Biasanya terdapat 3 atau 4 terminal. COM digunakan sebagai terminal negatif. Terminal volt digunakan untuk mengukur tegangan hambatan dan dioda. Sedangkan terminal 10 ampere digunakan untuk mengukur arus besar.
Bagian terakhir adalah prop merah dan prop hitam. Prop inilah yang disentuhkan ke objek yang akan diukur. Prinsip kerja multimeter. Bagaimana sebenarnya multimeter bekerja? Ketika prob ditempelkan pada rangkaian listrik, besaran listrik akan masuk ke dalam rangkaian internal multimeter. Kemudian, sinyal tersebut diproses. Pada multimeter digital, sinyal analog diubah menjadi sinyal digital menggunakan ADC atau analog to digital converter. Selanjutnya, microcontroller mengolah data tersebut dan menampilkan hasil pengukuran pada layar LCD. Dengan sistem digital, hasil pengukuran lebih cepat, akurat, dan mudah dibaca. Cara mengukur tegangan. Mari kita bahas fungsi pertama, yaitu mengukur tegangan. Langkah-langkahnya adalah: pertama, pilih posisi volt AC dan volt DC sesuai sumber listrik. Kedua, pasang prob hitam pada terminal COM. Ketiga, pasang prob merah pada terminal volt. Keempat, hubungkan prob secara paralel terhadap sumber tegangan. Kelima, baca hasil yang muncul pada layar. Sebagai contoh, ketika mengukur baterai 9 volt, hasil yang muncul dapat berkisar antara 8,8 hingga 9,3 volt, tergantung kondisi baterai. Cara mengukur arus. Pengukuran arus sedikit berbeda. Multimeter harus dipasang secara seri dengan rangkaian. Mengapa? Karena seluruh arus harus melewati multimeter terlebih dahulu. Salah memasang multimeter saat mengukur arus dapat menyebabkan hubungan singkat, bahkan merusak alat. Oleh karena itu, penggunaan harus benar-benar memahami prosedur pengukuran. Cara mengukur hambatan. Untuk mengukur hambatan resistor, pastikan sumber listrik sudah dimatikan. Kemudian, pilih posisi ohm. Tempelkan prob pada kedua kaki resistor. Hasil hambatan akan langsung muncul pada layar. Jika resistor bernilai 1000 ohm, layar biasanya menunjukkan sekitar 0,99 hingga 1,1 kilo ohm. Ujian dioda. Multimeter juga dapat digunakan untuk menguji dioda. Pada kondisi forward bias, dioda biasanya menunjukkan tegangan sekitar 0,6 hingga 0,7 volt untuk dioda silikon. Sedangkan pada reverse bias akan muncul tulisan all atau open loop. Dengan cara ini, teknisi dapat mengetahui apakah dioda masih baik atau sudah rusak. Continuity test. Fitur lain yang sangat sering digunakan adalah continuity test. Fitur ini berfungsi untuk mengetahui apakah dua titik masih terhubung. Jika jalur masih tersambung, multimeter akan mengeluarkan bunyi beep. Fitur ini sering digunakan untuk memeriksa kabel, jalur PCB, sekring, dan saklar. Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan pengguna. Pertama, salah memilih skala pengukuran. Kedua, salah memasang prob. Ketiga, mengukur hambatan ketika rangkaian masih bertegangan. Keempat, mengukur arus tetapi prob masih berada pada terminal volt. Kelima, menggunakan batas ukur yang terlalu rendah. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat menyebabkan hasil pengukuran salah, bahkan merusak multimeter. Menggunakan multimeter. Beberapa tips penting antara lain: selalu periksa kondisi prob. Mulailah dari batas ukur terbesar. Jangan menyentuh ujung logam prob ketika mengukur tegangan tinggi. Gunakan alat sesuai spesifikasi. Simpan multimeter di tempat yang kering. Kalibrasi secara berkala bila digunakan dalam lingkungan profesional.
Dalam kehidupan sehari-hari, multimeter digunakan pada berbagai bidang. Di laboratorium pendidikan untuk praktikum, di industri untuk memelihara mesin, di PLN untuk pemeriksaan instalasi listrik, di bengkel elektronik untuk memperbaiki televisi, komputer, dan peralatan rumah tangga, di bidang otomotif untuk memeriksa aki, alternator, sensor, dan sistem kelistrikan kendaraan. Bahkan pada sistem energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin, multimeter digunakan untuk memastikan sistem bekerja dengan baik. Nah, dari pembahasan hari ini dapat disimpulkan bahwa multimeter merupakan alat ukur yang sering dan sangat penting dalam bidang teknik elektro. Dengan satu alat, kita dapat mengukur berbagai besaran listrik seperti tegangan, arus, dan hambatan, serta melakukan pengujian dioda maupun continuity. Kemampuan menggunakan multimeter tidak hanya penting dalam praktikum, tetapi juga menjadi keterampilan dasar yang dibutuhkan di dunia kerja. Oleh karena itu, setiap mahasiswa teknik elektro sebaiknya tidak hanya memahami teori, tetapi juga berlatih menggunakan multimeter secara langsung agar terbiasa membaca hasil pengukuran, menerapkan prosedur kerja yang aman. Semoga pembahasan pada episode kali ini dapat menambah wawasan dan membantu teman-teman memahami fungsi serta penggunaan multimeter dalam berbagai aplikasi teknik elektro. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Saya Giovanna Taya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.